Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Devina Yusuf Asfam. Pada Learning Journal Umum kali ini, saya akan membahas mengenai nilai dasar ASN, yaitu etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kode etik merupakan peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. 3 fokus utama pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Dimensi etika publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Dimensi kualitas pelayanan publik. Moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis, karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Dimensi modalitas. Unsur-unsur modalitas dalam etika publik yakni akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik juga dimaksudkan kualitas dari pejabat publik yang sesuai nilai, standar, aturan moral yang diterima masyarakat. Integritas publik juga merupakan niat baik seorang pejabat publik yang didukung oleh institusi sosial seperti hukum, aturan, kebiasaan, dan sistem pengawasan. Pentingnya etika dalam urusan publik. Yang pertama, kewaspadaan profesional, dan yang kedua, kewaspadaan spiritual. Pada kewaspadaan profesional, menaati kaidah-kaidah teknis dan peraturan-peraturan yang terkait dengan kedudukannya sebagai seorang pembuat keputusan. Pada kewaspadaan spiritual, penerapan nilai-nilai kearifan, kejujuran, keuletan, sikap sederhana dan hemat, tanggung jawab, serta akhlak dan perilaku yang baik. Kekuasaan, legitimasi sosiologis, dan legitimasi etis. Pada legitimasi kekuasaan, masyarakat tunduk pada kekuasaan raja-raja karena mereka percaya bahwa raja adalah satu-satunya. Legitimasi sosiologis, proses interaksi di dalam masyarakat yang memungkinkan sebagian besar kelompok sosial setuju bahwa seseorang patut memimpin mereka dalam periode pemerintahan tertentu. Legitimasi etis, norma etika menjadi penopang dari berbagai ideologi dan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam masyarakat. Konflik kepentingan akan mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal, dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang terabaikan. Bentuk perilaku konflik kepentingan yang pertama, aji mumpung, yang kedua, loyalitas ganda, yang ketiga, menerima atau memberi suap, yang keempat, pemanfaatan informasi rahasia, yang kelima, menyalahgunakan pengaruh pribadi, yang keenam, pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi. Sumber-sumber kode etik ASN. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah atau Janji Pegawai Negeri Sipil. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Demikianlah pembahasan mengenai Agenda 2 Etika Publik. Terima kasih.